Tuhan Yesus. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dunia akan digoncang, bahkan pada akhir zaman sekali lagi Tuhan akan menggoncang langit, bumi. Namun kita yang bersama Yesus, tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita bersama Yesus yang tidak tergoncangkan. Badai pandemi, badai kesulitan hidup, apapun, hati kita tetap tenang. Yes, mari melangkah bersama Tuhan. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi, tiap langkahku, tiap langkahku. Mari melangkah Bapak Ibu, dimanapun engkau sedang dalam posisi di bawah, di tengah dalam pencobaan tantangan hidup, terus maju melangkah di tengah badai ombak, gelombang. Jangan takut, hatimu tetap tenang teguh, hatiku tetap tenang. Angkat tangan kita bersama-sama. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Yes, di rumah Bapa surga yang bakal. Tepuk tangan bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Mari bersama-sama, bila kau izinkan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biar musik saja. Adakah saudara saya kadang-kadang ragu seperti air di pinggir pantai, maju mundur, ke kiri ke kanan, terombang-ambing. Di kitab Yakobus dikatakan mintalah hikmat. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Para pahlawan-pahlawan iman juga pernah menghadapinya dan mereka teguh. Musa pernah menghadapi laut dan bisa terbelah. Yosua menghadapi sungai dan bisa terbelah. Laut apa yang sedang menghadang saudara? Sungai apa yang sedang membendung saudara? Menghalangi perjalanan hidup saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti lewati cobaan, tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Yes Lord, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. God is good. God is good.
Tepuk tangan bersama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Bersama malaikat di surga, nyanyikanlah kidung pujian. Bermazmur bagi Tuhan. Muliakan nama Tuhan. Yaitu Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus. Hosana, Hosana, aku memuji. Sama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Bersama malaikat. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Mari angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji. Bersama malaikat kita nyanyikan Hosana dan haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Mari bersama malaikatnya kita naikkan kidung pujian. Yes Lord. Bersama malaikat berikan senyum kepada Bapa di surga. Bersama para malaikatnya nyanyikan kidung pujian. Engkau mampu melihat yang tidak kau lihat. Apa yang pernah kelihatan oleh matamu, yang gak pernah kau pikirkan, gak pernah kau ucapkan, sedang disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. 1 Korintus 2:9. Angkat tanganmu dengan pengharapan iman yang kuat. Masuk dalam hadiratnya. Masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih. Rasakan kasih-Mu. Ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Bersama-sama Hosana. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu.
Aku menyembahmu. Tepuk tangan, mari kita sembah. Kita sembah Bapa, kita sembah Yesus, kita sembah Roh Kudus. Ku sembah Tritunggal yang Esa. Kurara Bapa Syandara Rama Syandara. Hosana Hosana, ku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu selama-lamanya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari bersama-sama, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Lambaikan tangan saudara. Hatiku sakitmu bisa disembuhkan. COVID-19 lenyap. Sakit bawaan lenyap. Krisis ekonomi, krisis pekerjaan, usaha, keluarga lenyap. Sekali lagi lambaikan tanganmu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Kami percaya Engkau Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Kami percaya. Kami percaya. Percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Yang percaya lambaikan tanganmu. Hatiku percaya Yesus adalah jalan. Hatiku percaya Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kehidupan. Maka kami bersama seisi rumah kami, seperti Kisah Rasul 16 ayat 31, diselamatkan. Selalu ku percaya. Percaya kepada Allah Bapa bersama Yesus dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit.
yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat "If you want to enjoy life and see many happy days." Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, "Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib." Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dinubuatkan, dikandung, dilahirkan, dan sepanjang hidupnya melayani penuh dengan miracle. Dia melipat gandakan miracle-nya dengan memuridkan 12 muridnya. Puncaknya dia mati di kayu salib menjadi penebus juru selamat. Mati dikubur dan bangkit, lalu naik ke surga. Dan puncaknya puncak lagi, dia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Menyongsong dia di udara. Sebelum itu terjadi, kita sama-sama berjalan dalam miracle-nya, menerima dan menjadi alat miracle-nya. Dan pada saat ini kita akan belajar dalam miracle service kita hari ini dengan tema Zaman Sekarang Berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Di dalam Matius 24 ayat 1-14, Yesus memberikan 10 tanda kedatangan Yesus. Waktu Yesus menarik murid-muridnya sendirian, mereka tanya, kapan guru? Yesus tidak berikan waktunya, hanya Bapa yang tahu, Bapa Surgawi. Tapi diberikan tanda. Sudah tahu kalau pesawat mau datang, kereta api mau datang, kapal mau datang, ada tandanya. Hanya becak yang datang tidak ada tandanya. Dari 10 tanda, semuanya terjadi. Dulu kita mikirnya begini, oke lah bencana alam udah terjadi, nabi palsu, murtad, penganiayaan, gempa bumi, bencana alam, perang, pandemi. Tapi yang ke-10 di ayat 14, dan Injil kerajaan itu diberitakan ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Gimana caranya? Sekarang melalui media. Melalui sosial media. Sementara misalnya sementara saya sedang melakukan kegiatan yang lain, saya masih bisa berkhotbah melalui sosial media, mau YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan lain-lain. Injil diberitakan, bukan diterima, diberitakan. Nah, tanda yang menghebohkan hari-hari ini adalah pandemi. Bukan hanya di negeri ini, tapi di semua negeri. Dulu waktu kerusuhan 98 kita bisa mengungsi, negara lain tidak ada kerusuhan. Tapi sekarang semua memang sudah melandai, tapi kabar perang, ancaman nuklir. Satu bom nuklir bisa meratakan London, Washington, ibu kota manapun, Moskow Kiev semuanya. Hanya beberapa menit. Tentunya kita nggak berani mendahului Tuhan. Dengan 100 bom nuklir, bumi ini sudah selesai. Rata dengan tanah. Apalagi sekarang beribu-ribu nuklir ada. Saya tidak mencoba menakut-nakuti siapapun. Tetapi kita harus ngeh dan waspada. Bencana selalu terjadi di akhir zaman.
Bagaimana kita menyambut Tuhan Yesus datang. Teman-teman kita sepakat dari, mohon maaf, kepercayaan apapun, agama apapun, pandemi tanda akhir zaman, perang tanda akhir zaman. Tapi kita naikkan pujian ini, zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia bergelora. Zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Bersama-sama zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. 1 Korintus pasal 15 ayat 51, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sangkakala akan berbunyi, Yesus akan di awan-awan menjemput kita seperti magnet kesedot ke atas, lalu kita ke surga bersama Dia. Sebelum terjadi perang akhir zaman, pandemi akhir zaman. Perang akhir zaman bukan lagi senjata senapan lawan senapan, apakah senjata kimia, nuklir. Wow. Apakah Anda masih berkata, tenang, nggak bisa, kita harus berjaga. Perang dunia ketiga di ambang pintu. Sudah tahu waktu ada invasi dari negara tertentu ke negara tertentu, seluruh dunia mencela, mengecam, memberi sanksi, tapi tetap ada yang bersikeras. Ini bagian dari tanda akhir zaman. Bahkan ancam mengancam, ngancamnya bukan lagi senjata kelas kaleng-kaleng, tapi kelas nuklir. Yang diancam juga punya nuklir. Lalu apa respon kita? Dari tanda zaman kita sudah tahu, saudara. Peta zaman kita tahu. Mari kita berwaspada, berjaga. Perang akhir zaman ada perang Gog-Magog. Utara koalisi sama selatan mepet menyerang Israel. Perang Armageddon, barat gabung timur, mepet nyerang Israel. Why? Karena Israel jamnya Allah. Jangan takut juga jangan cuek, tapi kita waspada. Saya nggak setuju kalau kita ekstrem kiri, aduh Tuhan Yesus mau datang, udah nggak usah kuliah, nggak usah kerja, nggak urus rumah tangga. Jangan, itu ekstrem kiri. Ekstrem kanan, masih lama kerja, cari uang, kaya. Juga salah. Sama-sama. Untuk itu Yesus memberikan nasihat di Matius 24. Ayat 37 sampai 44. Seperti hanya pada zaman Nuh, demikian kelak pada kedatangan anak manusia, Yesus Kristus. Sebab itu hendaklah kamu selalu siap sedia, bahasa Yunania Gregoreo. Siap sedia, berjaga-jaga. Berjaga-jaga seperti apa? Selalu waspada. Gregoreo itu seperti pas pampres presiden berjaga di istana. 24 jam. Seperti apa 24 jamnya?
yaitu kita enggak terbagi fokusnya. Berjaga-jaga. Setelah Yesus memberikan 10 tanda akhir zaman, di mana dia akan datang kembali yang kedua kali, Yesus memberikan sebuah pola seperti zaman Nuh, di mana orang dunia, orang sekuler makan, minum, kawin, mengawinkan, tidak peduli tentang tanda zaman. Bapak Ibu, kalau kita sedang transit di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, di Jepang, kan mau ke Eropa atau ke Amerika, tentu kita perhatikan tanda. Biasanya kalau saya sama keluarga, sama istri dan anak, saya nggak usah perhatikan tanda. Saya lihat istri aja. Kasih tanda, istri yang lihat tanda. Tapi kalau saya sendirian, udah saya cek dulu gate berapa, jam berapa. Kalau perlu 2 jam sebelumnya saya tungguin, daripada saya tidak sampai ke Eropa atau ke Amerika hanya gara-gara tidak memperhatikan tanda dan saya ada transit saja di kota itu. Di dunia ini juga transit. Bahasa Jawanya, ing donya mung mampir ngombe, hanya mampir. Perhatikan tanda. Sebab itu hendaklah, kata Yesus, kamu selalu siap sedia, Gregoreo. Karena Yesus datang kedua kali pada saat yang tidak kamu duga. Seperti hanya Nuh. Jadi kita terima panduan seperti Nuh. Kita harus berjaga-jaga dan bekerja serta berdoa seakan-akan inilah hari terakhir yang diberikan kepada kita. Kalau kita perhatikan, ada 4 teladan kehidupan Nuh. Berjaga-jaga, berdoa seperti Nuh. Di Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Seorang yang benar, bahasa Bataknya benar, bukan. Logat Bataknya. Dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini 3 langkah langsung 1 ayat. Yang pertama, hari-hari ini, saudara saya harus hidup benar. Tepatnya betul benar, benar betul. Tetapi sayangnya di muka bumi nggak ada yang benar. Tapi kita bersyukur Yesus adalah Yehova Tsidkenu yang membenarkan kita kalau kita bertobat. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Allah akan mengampuni dosa kita dan melupakan dosa kita. Tapi ada hal yang penting. Bertobat. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Apa bedanya Raja Saul dan Raja Daud? Daud hidup dalam pertobatan, Saul bablas. Nehi, dia berkata kepada Nabi Samuel, ya saya salah, tapi jangan permalukan saya depan rakyatku, nanti aja. Tapi Daud berlutut dan berkata, saya berdosa. Saya tidak bilang kita boleh melakukan dosanya Daud, jangan. Tapi pertobatannya, supaya kita hidup benar. Dan ingat, Pak, benar seperti apa? Seperti Alkitab, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Pujian ini berkata, firman itu kebenaran. Mazmur 119. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hidup benar. Bertobat, terima Yesus, iring Yesus, hidup sesuai firman.
Kedua, tidak bercacat. Kalau kau suami yang bercacat, istri yang bercacat, orang tua yang bercacat, anak, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, karyawan, bisnismen, bertobat, jangan bercacat. Artinya ada celah sini sana, sana sini, tutup dan bertobat, jangan ulangi. Yang ketiga, bergaul karib. Intim dengan bapaknya. Kenapa Nuh diberitahu akan ada air bah datang, hujan datang. Kan dia bergaul karib. Bahkan yang keempat, Nuh diberikan sketsa bagaimana membuat bahtera, dan Nuh taat. Nuh melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu coba pikirkan, kalau Nuh nggak mau bangun bahtera, biar dia benar, tidak bercacat, bergaul karib, tetap nggak selamat. Pujian berkata, Nabi Nuh dan istrinya dengan 3 anaknya, dengan 3 mantunya, 8 orang masuk bahtera dan selamat. Jangan hitung 8-nya, ada sepasang binatang. Di akhir zaman ini banyak orang mohon maaf, mungkin bintangnya, sionya, kelakuannya seperti itu akan masuk diselamatkan dengan cara Tuhan. Belum terlambat, biarlah zaman sekarang berjagalah, teladani Nuh. Di luar sana makan minum, kawin mengawinkan, kita dalam firman-Nya teladani Nuh, hidup benar, tidak bercacat, bergaul karib dengan Tuhan, membangun bahtera. Nuh bukan insinyur perkapalan, anaknya juga bukan, tapi dia taat, jadilah bahtera. Bukan hanya menyelamatkan dirinya, keluarganya juga sepasang binatang yang dikirim Tuhan. Bagaimana cara mengkhotbahi binatang, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah do the best, God do the rest. Sobat Miracle, pesan Yesus meresponi zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Kita harus berjaga dan bekerja serta berdoa seakan-akan inilah hari yang terakhir yang Tuhan berikan kepada kita. Matius 24 ayat 37 berkata, sebab sebagaimana hanya pada zaman Nuh, demikian pula hanya kelak pada kedatangan anak manusia Yesus. 38, sebab sebagaimana pada zaman Nuh, pada zaman sebelum air bah itu datang, mereka makan, minum, kawin, dan mengawinkan, sampai kepada Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah hanya kelak pada kedatangan anak manusia. Kata kuncinya adalah berjaga dan berdoa seperti Nuh. Kalau kita tarik ke belakang di Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Nomor 1 benar. Jadi kalau saya boleh peragakan, benar itu begini. Tidak bercacat, bergaul karib dengan Tuhan. Dan yang keempat nanti, membangun bahtera. Ini paket lengkap. Sebelum selanjutkan kita akan naikkan pujian ini sehingga ini melambangkan kita jadi mempelai Kristus.
yang siap berjaga Yesus datang kapan saja, seperti 1 Korintus 15 ayat 51 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Yesus mempelai pria surgawi, Kau segera datang kembali. Ku berbahagia telah ditunangkan sebagai mempelai wanita surgawimu. Yesus mempelai pria surgawi, Kau segera datang kembali. Ku berbahagia telah ditunangkan sebagai mempelai wanita surgawimu. Sesungguhnya Yesus segera datang, seperti firman-Nya, ya Yesus segera datang. Ku sembah Kau, Yesus kekasihku, dan mempelaiku sepanjang hidupku. Semua kita berkata amin. 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 Datanglah Tuhan Yesus. Amin. 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 Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Sekali lagi, datanglah. Datanglah Tuhan Yesus. Yang pertama, hidup benar. Namun sayangnya tidak ada manusia hidup benar di muka bumi ini. Tapi kita bersyukur, Yesus datang sebagai juru selamat, bukan hakim segala hakim. Nanti di akhir zaman. Sekarang ini kedatangan yang pertama sebagai juru selamat. Yesus berkata, I am the way, I am the truth, I am the life. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Waktu kita belum benar, kita bertobat supaya kita dibenarkan. Tinggalkan dosamu, jangan jadi anak yang terhilang, jangan tersesat, bertobat. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu, sehingga seperti anak hilang kau punya jubah yang baru, sepatu yang baru, dan cincin yang baru. Benar, hidup sesuai firman-Nya. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jika kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1:9, Allah akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setelah hidup benar, yang kedua, tidak bercacat. Sayangnya manusia di bumi semua bercacat. Sehebat-hebatnya Musa ada cacat. Dia pernah salah. Disuruh mengatakan kepada batu keluar air, dia pukul seperti cara sebelumnya. Yosua tidak memuridkan. Daud jangan ditanya, parah kesalahannya. Semua pernah salah, kecuali Yesus. Karena itu, minta Yesus menutup cacat kita. Kita terus diperbaharui. Pujian berkata, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Jadi hidup benar, tidak bercacat. Kalau kau jadi ayah, ibu, suami, istri, orang tua, masih bercacat, tobat. Hamba Tuhan bercacat, tobat.
Setelah hidup benar tidak bercacat, yang ketiga, bergaul karib. Pujian ini berkata, kita senantiasa rindu bersekutu dengannya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin tetap di hadiratmu, menikmati baitmu. Oh, ku ingin tetap di hadiratmu dan memandang indah wajahmu. Pertama, hidup benar, tidak bercacat, bergaul karib. Suka berdoa, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari seperti Daniel. Minimal sehari 3 kali. Tapi yang penting hidup kita adalah penyembahan. Kuto hidupku adalah penyembahan. Yang keempat terakhir, Nuh membangun bahtera. Sekalipun sudah hidup benar, tidak bercacat, bergaul karib, tidak bangun bahtera, tenggelam juga. Ini bicara action, ketaatan. Nuh bukan sarjana perkapalan, anaknya juga bukan, tapi dia taat, bisa membangun dalam waktu 100 tahun. Diolok, dihina, bangun bahtera di kaki gunung. Tapi kata Nuh, mari kita buktikan siapa yang gila. Nuh dianggap orang gila. Hari-hari gini kalau kita berdoa, teman-teman saya berkata, di Eropa nih, temannya berkata, ke gereja zaman gini. Nah hari ini ada ancaman perang, mereka baru sadar cari Tuhan. Anda mulai bangun bahtera doa di keluarga, bangun bahtera pelayanan, bangun bahtera bisnis yang menjangkau jiwa. Intinya bahtera ini adalah memenangkan jiwa. Rumah mewah kita, rumah mewah itu rumah mepet sawah, mobil mewah kita, harta, emas, perak, tidak kita bawa kecuali jiwa. Hidup ini adalah kesempatan. Layani Tuhan, layani Tuhan. Bangun bahtera pelayanan untuk menjangkau jiwa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Jadi hari ini bahtera itu menjadi kita dipakai Tuhan. Kita masih punya sedikit waktu lagi untuk bukan hanya hidup benar, tidak bercacat, bergaul karib, tapi membangun bahtera doa, bahtera pelayanan, menjangkau jiwa. Minimal engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Mari kita berdoa. Bila kami belajar untuk berjaga berdoa seperti Nuh. Kalau kami belum benar, ampuni kami. Kami masih bercacat, ampuni kami. Bila kami bertobat dan menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami, dan kami seisi rumah kami diselamatkan. Setelah itu kami mau bergaul karib dengan engkau dalam saat teduh kami, penyembahan kami. Hidup kami adalah penyembahan. Dan yang keempat, kami siap bangun bahtera pelayanan, bahtera doa, dan bahtera menjangkau jiwa. Roh Kudus menyertai kami, bukan hanya kami dan seisi rumah kami, tapi sepasang binatang,
manusia di akhir zaman yang berkarakter, mungkin bersio, berbintang seperti itu diselamatkan bersama kami. Yang sakit beri kami kesembuhan, yang lemah beri kekuatan, yang ketakutan beri perlindungan. Bahkan sedang mengungsi, Yesus adalah tempat pengungsi yang sejati. Berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan Dia, dan akan ku beri